فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسول الله ابن عبد الله الذي لا نبي بعده قال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu nadim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raudhatul Falah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjadi sababiah nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul dibaringi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya mujibas sailin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah, teladan, contoh-contoh bimbingan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita dapat melanjutkan materi ini. Kita masih berada di hadis yang nomor ke-17, masih bab mujahadah. Saya ingin mengulangi hadis ini, kemarin sudah kita awali nggih. Kata Sa'id ibnu Abdul Aziz, Rabi'ah ibnu Yazid, an Abidar Jundub Junadah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwi anillahi tabaraka wa taala, bahwa beliau dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada kita dalam sebuah firman yang dibahasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hadis qudsi. Kata Allah Ta'ala yang dibahasakan Nabi kemarin sudah, ini kita ulangi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku sekalian, ini haramtu dzulma, aku itu betul-betul mengharamkan kezaliman. Kemarin sudah kita ulas panjang lebar nggih. Wa ja'altuhu bainakum haraman, karena itu zalim itu aku haramkan kepadamu sekalian, karena kepadaku sendiri aku haramkan zalim itu. Jadi Allah sendiri haram berbuat zalim, hadirin. Karena itulah maka kita diharamkan berbuat zalim kepada sesama kita. Kemudian ya ibadi yang kedua, wahai hamba-hambaku, kullukum dollun, kamu sekalian adalah tersesat. Nah, illa man hadaituhu, kecuali siapa saja yang aku berikan hidayah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa hidayah itu bermacam-macam. Ada yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ada yang melalui upaya ikhtiar kita untuk memohon kepadanya. Ada orang memintakan sekalipun, kalau yang dimintakan tidak berkenan, tidak menghendaki hidayah, maka Allah pun tidak memberikannya. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, kata Allah. Ahdikum, niscaya aku akan memberikan hidayah kepadamu sekalian. Kemudian yang selanjutnya, ya ibadi kullukum ja'i, kamu sekalian adalah orang-orang yang lapar atau yang kelaparan. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makan. Hadirin, kemarin juga sudah kita singgung, manakala seseorang sudah habis ajalnya, sudah habis kesempatan hidupnya, maka habislah
jatah untuk makannya, jatah rizkinya, baik berupa makanan, minuman, bahkan jatah bernafasnya. Orang sebelum mati didatangi oleh 4 orang malaikat menyampaikan hal ini. Karena itu maka kesempatan ini kata malaikat itu, aku akan mempersilahkan kepada malaikat pencabut nyawa untuk mencabut nyawamu dan akan kembali ke hadirat Allah Ta'ala. Karena itu hadirin, supaya kita tetap dalam keadaan tidak lapar, fastat'imuni, banyak-banyaklah kau sekalian minta untuk aku berikan makan. At'imkum, pasti aku berikan makan kepada kamu sekalian. Kemudian ini juga kemarin sudah, ya ibadi kullukum arin, kamu sekalian itu adalah orang-orang yang telanjang, tidak berpakaian, illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka minta dan berusahalah untuk berpakaian, niscaya aku akan kau berikan pakaian. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak sedikit sebetulnya orang-orang yang pandai beli pakaian, punya kesempatan, punya kemampuan untuk mengenakan pakaian, tetapi mereka tidak bisa mengenakan pakaian dengan sempurna. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkannya. Karena itu mari hadirin berupaya, berikhtiar dan berusaha untuk berpakaian sesuai yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah aurat kita yang sudah kita tutup rapat, tidak dilihat oleh orang lain, oleh yang tidak berhak untuk melihatnya, insyaallah kita diberikan petunjuk, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, ini kemarin belum. Ya ibadi, selanjutnya, wahai hamba-hambaku sekalian, innakum, bahwa sesungguhnya kamu sekalian, tukhtiuna, adalah orang-orang yang selalu luput. Napa luput niku? Salah, selalu salah, billaili, baik di malam hari, wan nahari, dan di siang hari. Kamu selalu salah, selalu khilaf, selalu dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku, kata Allah Ta'ala, selalu menyediakan ampunan, kemaafan kepadamu sekalian yang selalu tambah salah dan khilafmu itu, baik yang kau lakukan di malam hari maupun di siang hari, sengaja maupun tidak, aku menyediakan keampunan atau kemaafan. Karena itu fastaghfiruni, banyak-banyaklah kamu sekalian beristighfar kepadaku, mohon maaf, mohon ampun, mohon diampuni segala salah dan khilaf kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya aghfir lakum, aku akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, selanjutnya kata Allah Ta'ala melalui Rasulullah, innakum lan tablughu durri, sesungguhnya kamu sekalian tidak akan bisa melakukan durri, kemadorotan kepadaku. Fatadurruni, maka janganlah melakukan kemadorotan kepadaku. Walan tablughu, sebaliknya kamu juga tidak akan bisa melakukan satu kemanfaatan naf'i yang bisa memberikan manfaat kepadaku. Kata Allah Ta'ala, hadirin wahai hambaku, kamu tidak akan bisa melakukan kemadorotan, membuat madorot kepada Allah Ta'ala, dan juga tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka jangan berbuat madorot. Sebaliknya, fatan fauni, mintalah kamu kemanfaatan kepadaku, maka aku akan memberikan kemanfaatan itu kepadamu sekalian. Ini hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, nanti dilanjutkan ya. Kata Allah ini dalam firman selanjutnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku sekalian. Pesannya begitu mendalam. Lau anna awalakum, andai saja orang-orang sejak yang paling pertama di antara kamu sekalian, Nabi Adam misalnya, dan anak turunnya, wa akhirakum, dan orang-orang yang paling akhir di antara kamu sekalian nanti menjelang kiamat,
orang yang paling awal dan yang paling akhir. Insakum, baik kamu sekalian yang berjenis manusia, wa jinnakum, dan kamu sekalian yang berjenis jin, baik dari jin maupun dari manusia, maksudnya begitu. Dari awal sampai yang paling akhir, okay. Kanu adalah mereka semuanya, mulai dari yang awal sampai yang akhir tadi, mulai dari jenis jin dan manusia tadi, ala atqa qalbi rajulin wahidin, adalah orang-orang yang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Artinya semua orang tadi yang kita sebutkan, mulai awal sampai akhir, baik dari jin maupun manusia, semuanya adalah orang-orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya takwa, tidak ada yang ahli maksiat. Semua itu kata Allah Ta'ala, mazada dzalika fi mulki syai'an. Ketakwaanmu yang begitu puncak itu tidak akan menambah kemahakuasaanku sedikit pun, tidak akan menambah kekuatan kerajaanku sedikit pun, tidak akan menambah kemanfaatan kepadaku sedikit pun. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, andai saja semua manusia, semua jin, dari yang paling awal sampai nanti yang paling akhir, semuanya bertakwa yang sangat puncak takwanya, tidak akan menambah kemanfaatan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Takwa hamba Allah, takwa manusia dan jin ini semuanya tidak bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi semata-mata takwa itu akan bermanfaat kepada pelakunya. Karena itulah hadirin yang dirahmati Allah taala, Allah perintah kepada kita, maka jadilah orang atau hamba Allah yang paling takwa. Karena apa? Orang yang takwa itulah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sebaliknya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku sekalian, lau anna awalakum, andai saja orang yang paling awal dari kamu sekalian, wa akhirakum, sama kayak yang ini tadi, dan orang yang paling akhir dari kamu sekalian, wa insakum, dan dari jenis manusia kamu sekalian, wa jinnakum, dan jin di antara kamu sekalian, kanu, semuanya itu ala afjari qalbi rajulin wahidin, yaitu dalam keadaan hati yang sangat buruk, yang sangat keji, yang ahli dosa, yang ahli fajir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, mulai dari orang yang paling pertama sampai yang paling akhir, itu semuanya ahli dosa. Mana qasodalika min mulki syai'an, semua itu kata Allah Ta'ala tidak akan mengurangi kemahakuasaanku sedikit pun, tidak akan mengurangi kekerajaanku sedikit pun. Semua itu akan kembali kemadaratan kepada kamu sekalian. Karena itulah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, kata Allah Ta'ala, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka hakikatnya dia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat salah, berbuat dosa, maka salah dan dosa itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Masih ada hadirin, tak pikir habis. Kata Allah Ta'ala selanjutnya, ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum, wahai hamba-hambaku, wahai makhlukku, baik dari jin dan manusia, mulai dari orang yang paling awal yang tercipta lebih dahulu, wa akhirakum, dan orang-orang yang paling akhir di antara kamu sekalian, kamu semuanya kumpul. Ini andai saja manusia dan jin, dari yang paling pertama itu masih hidup sampai yang paling akhir, kumpul di dalam satu tempat yang tinggi, fi sa'idin wahidin, satu tempat yang tinggi, yang terhampar luas. Fas'aluni, kemudian semua dari jenis jin dan manusia ini tadi kumpul di satu tempat, semuanya minta
ni kepadaku, fa'ataitu maka pasti aku akan memberinya kulla insanin mas'alatahu kepada setiap manusia apa yang menjadi permintaannya. Mana qasadzalika nggih, atas permintaan semua itu baik dari jin dan manusia kepada Allah Ta'ala tidak akan mengurangi dzalika semua itu mimma indi apa saja yang ada pada sisiku, tidak mengurangi kemaha punyaan Allah Ta'ala, kemaha kayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah akan mampu memberikan kepada semua yang dimintanya. Illa kama yang khusus, kecuali hadirin apa saja yang kita minta baik dari jenis jin maupun manusia itu hanya bagaikan berkurangnya al-mihyatu idza udkhila bahra, bagaikan jarum jahit atau jarum apalah ya, jarum itu rata-rata ya disebut jarum jahit atau sepucuk benang yang dicelupkan al-bahra ke lautan. Jadi jarum atau ujungnya benang dimasukkan ke air laut, kemudian diangkat air laut. Coba kita renungkan, air laut kalau kita ambil airnya sekecil itu, seujungnya jarum atau seujungnya benang, kira-kira kelihatan apa ndak kurangnya air selautan itu? Tidak kelihatan nggih, saking kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali, andai saja seluruh manusia dari yang paling pertama sampai yang paling akhir, seluruh jin juga demikian dari yang paling pertama sampai yang paling akhir, semuanya meminta kepada Allah Ta'ala, pasti Allah akan berikan dan tidak akan mengurangi segala macam apa yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam satu keterangan Allah, bahasa Jawanya itu ngajangi jembar, perintah kepada kita untuk memohon sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja dengan jalan permintaan atau doa yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah malah suka, Allah malah ridho, Allah senang sekali kepada hamba-hambanya yang suka menghambakan diri, merendahkan diri seraya memohon kepadanya. Justru itu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya hadirin, kalau ada hamba manusia ataupun jin yang enggan tidak meminta kepada Allah Ta'ala, Allah tidak suka, dan justru Allah katakan orang yang seperti itu adalah orang yang sombong, merasa tidak membutuhkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hadirin, jangan enggan-enggan segala persoalan kita, asal permintaan itu memenuhi syarat yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya nanti ada syarat-syarat tertentu di dalam bab tertentu untuk meminta itu. Misalnya ketika kita minta kepada Allah Ta'ala, kita tidak banyak melakukan dosa, baik dalam perbuatan kita, ucapan kita, makanan kita, minuman kita, semuanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam makanan dan minuman, kemudian dalam berpakaian, dalam tempat, dan demikian pula hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita minta, tidak minta maksiat kepadanya, kemudian kita minta tidak terlalu tergesa-gesa, dan kita minta dengan sopan santun, memuji kepada Allah Ta'ala lebih dahulu, membaca salawat kepada Rasulullah lebih dahulu, kemudian diakhiri dengan pujian pula dan juga salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masih ada satu poin lagi. Ya ibadi, innama hiya, bahwa sesungguhnya semua itu a'malukum uhsiha, dari amal-amal kamu sekalian yang kelak aku akan perhitungkan,
Jadi maksudnya amal atau perbuatan manusia termasuk kita juga amal dan perbuatan jin nanti di hari kemudian akan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban. Nah, oleh karena itulah maka terserah kita. Di dalam satu riwayat ada suatu ketika hadirin yang dirahmati Allah taala, malaikat Jibril itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian wasiat wanti-wanti kepada beliau. Di dalam satu keterangan wasiat Jibril itu ada 3 hal, tetapi di keterangan yang lain ada 5 hal. Di antaranya hadirin kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah kamu. Artinya apa? Apa-apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi ini hakikatnya adalah disampaikan kepada kita. Tetapi karena Rasulullah itu Nabi kita, Rasulullah itu adalah utusan Allah untuk kita, maka khitabnya ditujukan kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, ismasyita fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, artinya wahai seluruh umat Muhammad, hiduplah kamu sekalian sesuai kehendakmu. Mau hidup yang model kayak apa? Yang berfoya-foya, yang selalu mengikuti hawa nafsu, yang tidak menjalankan perintah dan seterusnya. Hiduplah sesuai dengan keinginanmu, tetapi ingatlah fa innaka mayyitun, nanti suatu ketika kamu pasti akan mengakhiri hidup dan kehidupanmu itu dengan kamu akan mengalami satu kematian. Mati buat manusia, juga buat makhluk Allah yang lain termasuk jin bukanlah merupakan akhir daripada kehidupan, justru merupakan awal daripada hidup yang baru dalam rangka menghadap Allah Ta'ala, mempertanggungjawabkan apa yang selama ini kita lakukan selama kita masih hidup di dunia. Yang pertama. Yang kedua, ahbib masyita fa innaka mufarrikuhu, kata malaikat Jibril. Muhammad, artinya wahai umat Muhammad, cintailah apa saja yang kau akan cintai, apakah istrimu, apakah anak-anakmu, apakah hartamu, jabatanmu, dan semuanya. Cintai sesukamu, tapi ingatlah bahwa satu ketika nanti kamu pasti akan berpisah dengan semuanya itu. Karena itu hadirin, kata beliau, orang yang cerdas adalah orang yang ketika masih diamanati oleh Allah Ta'ala, baik berupa kekayaan, berupa kesempatan, berupa jabatan, dan apa saja, dia gunakan, ditasarufkan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita cintai apa saja, tetapi ingat, sebelum kita berpisah dengan semua itu, kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, agar nanti pada saatnya kita tidak mengalami penyesalan yang luar biasa. Yang ketiga, hidup cinta, kemudian usahalah kamu sekalian apa saja yang kamu akan upayakan, tapi ingatlah satu ketika nanti kau akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang cerdas adalah orang yang ketika melakukan apa saja selalu mempertimbangkan Allah ridho atau tidak. Sanggupkah kita nanti di hadapan Allah Ta'ala untuk mempertanggungjawabkannya. Saya kembali kepada nasihat Allah Ta'ala kepada Rasulullah tadi itu, ingatlah bahwa semuanya itu nanti di hadapanku aku akan mintai pertanggungjawabkan. Summa wafikum, maka kemudian aku akan memberikan balasan kepadamu. Orang-orang yang amalnya baik, orang-orang yang dalam hidupnya selalu taat kepada Allah Ta'ala, maka nanti balasannya adalah balasan kebaikan-kebaikan dan sesuatu yang menyenangkan, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyaha, kepada orang yang melaksanakannya. Faman wajada khairan, maka barang siapa nanti di hadapan Allah Ta'ala yang nyatanya dia menemui kebaikan-kebaikan,
karena upayanya selama dia masih hidup di dunia, maka fal yahmadillah, memujilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah kau telah berikan kebaikan kepada kami. Waman wajada ghaira dzalika, dan sebaliknya barang siapa yang tidak menemui kebaikan seperti ini, fala yalumanna ila nafsahu, maka jangan sekali-kali mencaci, jangan sekali-kali menyalahkan kepada selain dirinya sendiri, tapi salahkanlah kepada dirinya sendiri. Kenapa? Ketika masih hidup di dunia dia tidak berupaya dengan sebaik-baiknya, agar nanti pada saat hari pembalasan dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Sampai di sini hadirin, maka qala Sa'id yang tadi menyampaikan riwayat ini, Sa'id berkata, kana Abu Idris idza haddasa bil hadis jasian ala rukbatihi. Saking seriusnya hadirin perawi ini dalam menyampaikan riwayat ini, duduk di atas kedua lututnya dalam rangka menyampaikan sesuatu hal yang dianggap amat sangat serius. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita ambil pelajaran riwayat ini agar kita nanti pada saatnya menghadap Allah Ta'ala bukan termasuk orang-orang yang menyesal, tetapi sebaliknya orang-orang yang minal muflihin, termasuk golongan orang-orang yang muflih, yang beruntung, yang sa'adah, yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habis rupanya nggih. Kita akan masuk ke bab 12, babul hissi alal isdiyadi minal khairi fi awakhiril umur. Kita akan masuk kepada bab yang menerangkan dorongan kepada seseorang yang sudah semakin lanjut usia untuk meningkatkan minal khairi, dari amal-amal kebaikannya. Baik, mungkin sebelum masuk ke dalam bab ini ada yang perlu dibahas, dimusyawarahkan. Monggo, silakan, monggo Pak apa sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kono sing nyekel sing muni kene. Nggih, monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada satu kalimat Nggih. yang berbunyi kullukum dhalun. Nggih. Semua kamu itu berdosa, semua kamu itu sesat. Ya. Sekalipun manusia terlahir dalam keadaan suci. Kenapa? Manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Oh ya. Tapi di situ dinyatakan semua kaum sesat dan berdosa. Iya. Karena itu mintalah ampun kepada Allah. Terus. Karena diampuni dosa lagi. Kan gitu jadinya. Iya. Ya. Nggih. Kemudiannya. Iya. Jadi dosa itu entah disengaja atau tidak pasti mencok kepada manusia. Mencelok nggih. Nah itu yang harus dimintakan ampun terus-menerus. Ya. Sudah nggih. Saya ingat dulu masih mondok ya, masih belajar. Hati kita itu ibarat ini nih. Ibarat apa lek ngaran ini? Ruangan atau halaman atau dalam rumah ini selalu kita bersihkan. Gitu. Kita pel, kita sapu, macam-macam dalam rangka upaya untuk membersihkan. Tetapi kenapa selalu kotor? Ya itulah gambaran hati kita. Apalagi nggih bangsa jin setan dari jin itu tidak suka kalau ada manusia yang hatinya bersih kemudian dicintai oleh Allah Ta'ala. Selalu digarai oleh bangsa setan, baik setan dari bangsa jin maupun setan dari bangsa manusia, selalu membuat hati kita kotor.
Agar apa? Agar nanti di hari kiamat atau di hari akhirat semuanya akan menyertai mereka masuk ke dalam neraka, naudzubillah, neraka Allah Subhanahu wa taala. Betul, memang ketika manusia itu hampir semuanya, bukan hampir, semuanya memang, baik manusia yang dilahirkan oleh orang yang beriman, orang yang muslim, mukmin, atau orang-orang atau bayi yang dilahirkan melalui rahimnya orang-orang yang tidak mukmin, semuanya fitrah. Maka beliau kemudian melanjutkan fa'abawaihi, maka dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Untuk apa? Yumajisanihi au yunasironihi au yuhawidanihi, untuk membuat anaknya itu menjadi muslim, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, menjadi Yahudi dan lain sebagainya. Ini orang tuanya yang pertama kali yang mempengaruhinya. Kenapa? Karena orang tuanya lah yang selalu bersentuhan, berhubungan dengan anaknya ini. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita kembali, jangankan anaknya orang-orang yang Nasrani, orang yang Yahudi, orang yang Majusi, anaknya orang muslim saja mohon maaf tidak senantiasa mampu menjaga kesucian hatinya. Betapa banyak, hadirin, mohon maaf, ini bocoran. Terakhir saya dapat postingan, naudzubillah, empun ditakokno selanjutnya. Saya dapat postingan, sekali lagi naudzubillah, ada dua orang anak manusia yang dihubungi itu ustadz, beberapa ustadz yang kemudian untuk datang menunjukkan kalau yang berbuat dosa, dosanya apa, hadirin, naudzubillah, berbuat zina. Ini yang dihubungi ustadz kan berarti yang berlaku dosa zina itu kan juga bongsone ustadz, atau artinya muslim nggih. Rupanya apa, hadirin, mungkin atas murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ojo rame-rame, nanti yang butuh nggih japri saja sama saya, ini tetakei nggih. Postingannya ada orang zina tidak bisa lepas, hadirin. Coba dipanggillah ustadz oleh Pak Lurahnya, yang manggil lurahnya, ustadz ini. Kemudian singkatnya ngomong, didoakan akhirnya bisa lepas, dijanji kalau kalau mau bertaubat nanti akan diampuni oleh Allah Ta'ala, dan kemudian dia akan bebas selama-lamanya. Tetapi kalau dia kembali lagi, katanya ustadznya, kamu akan menderita yang lebih hebat lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kembali, jangankan yang anaknya orang yang non muslim, yang muslim saja ada yang kayak gitu, bagaimana? Karena itulah maka, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, wanti-wantinya Allah Ta'ala, di samping kita banyak mohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga diperintahkan untuk banyak meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta itu artinya dari hati sanubari kita. Kenapa? Kalau dari orang lain yang memintakan belum tentu kalau yang dimintakan hidayah itu kemudian serta-merta mau menerimanya. Orang yang di dalam hatinya dia tidak suka, tidak mau menerima hidayah, sekalipun yang memintakan orang yang hebat. Mohon maaf. Di dalam surat Al-Qasas 56 ada firman Allah, insya Allah pernah saya sampaikan di sini. Kata Allah Ta'ala, menjawab permohonan Nabi ketika paman beliau sinten Abu Thalib begitu sudah semakin senja usia, masih belum mengucap kalimat syahadat, bersaksi atas keesaan Allah Ta'ala dan atas kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Prihatin Rasulullah, luar biasa susahnya, luar biasa sedihnya beliau. Maka beliau pun menengadahkan tangan kepada Allah Ta'ala. Apa jawaban Allah? Kata Allah Ta'ala, innaka, Al-Qasas 56, nanti dibuka nggih, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Rasul luar biasa olehnya memintakan, tetapi yang bersangkutan rupanya dia masih banyak persoalan dan tidak mau menerima hidayah itu. Nyatanya betul begitu. Maka Allah yang menerangkan, Muhammad, sekalipun orang yang kau cintai, yang kamu bela, yang kamu sayangi, kamu mintakan hidayah,
kalau dia tidak mau menerimanya maka hidayah itu tidak akan hinggap di dalam hatinya. Tetapi innallaha yahdi innallaha ya'lamu ma artinya gini, sesungguhnya Allah yang maha mengetahui siapa yang berhak untuk menerima hidayah. Saya agak lupa kalimatnya. Jadi hadirin, berdasarkan ini sebetulnya kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan anaknya Nabi, kita bukan pamannya Nabi, bukan saudaranya Nabi, tapi kita dipilih oleh Allah Ta'ala bisa kayak gini. Tandanya panjenengan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita yang pertama mempertahankan hidayah ini. Yang kedua, terus kita meminta supaya hidayah ini tidak mandek sampai di sini, tapi terus berkembang, terus hidup sampai di akhir hayat kita, yang kemudian kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kembali, contohnya tadi saya gambarkan gampang sekali. Ini jogan lek bahasa saya. Apa sih jogan ini? Ya lantai ini nggih, atau halaman rumah itu bendino esok sore nggih, pagi sore itu kita bersihkan, kita pel dan seterusnya. Tapi kenapa terus menerus masih dalam keadaan kotor? Bahkan nggih, setiap hari kita mandi ini tidak kurang 1 kali toh, nggih, bisa sampai 3-4 kali kita mandi. Tapi lek panjenengan pelirit nggih, masih keluar apa namanya? Daki dan bolot. Ini badan kita yang selalu kita mandikan. Inilah gambaran hatinya manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Monggo Abah mantos lak entek wektune. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak dibicarakan jin dan manusia. Nah, jin dan manusia itu ada kalanya yang muslim, ada kalanya yang kafir. Nggih. Nggih. Terus sekarang dengan iblis, kalau iblis bagaimana? Oke. Apakah nanti kalau yang jin yang baik, yang muslim, karena kita manusia itu kan disuruh taat sebagai jin dan manusia, penting itu taatnya apa? Apakah nanti pertanyaan berikutnya yaitu apakah nanti di surga itu sama surganya jin dan manusia? Tadi dibahas kok jin dan manusia. Dan yang satu lagi bertanya nanti iblisnya itu. Kalau iblisnya kan dilaknat sampai kiamat akan berusaha manusia. Jadi ada jin, ada manusia, ada iblis. Mohon itu dijelaskan. Terima kasih kembali. Saya kurang menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bahas tentang jin, jin, insya Allah tidak patek panjang. Tapi kita ngomong iblis ini duowo rentetannya, karena itu akan menyinggung tentang penciptaan makhluk yang manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam. Iblis ini adalah enggak kita kerikan saja jangan waktu kita semua. Kalau jin ini sebetulnya sama dengan manusia, tidak berbeda. Bedanya cuma alamnya. Karena itu Allah jelas-jelas berfirman, kata Allah Ta'ala ini jelas-jelas firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna, loh, aku tidak sekali-kali ciptakan jin. Jin ini jamak, jin ini jamak dari sekian banyak jumlahnya jin, wal insi, dan para manusia ini insi juga jamak. Artinya seluruh manusia tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala melainkan illa liya'budun, semata-mata untuk mengadakan pengabdian, bukan nyembah semata. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengabdi ini juga jabarannya luas sekali. Mengabdi kepada Allah Ta'ala ini ada yang bersifat mahdoh. Mahdoh itu artinya sudah piye ngomong yang ini. Didik mohon nggih, kita lanjutkan di Jumat yang akan datang. Mahdoh itu artinya bentuk peribadatan yang sudah paketan, yang sudah yang sudah wungkul, yang sudah aslinya, sudah tidak berkaitan dengan
yang lain-lain, pokoknya kayak sholat ya kayak gitu, waktunya, syarat rukunnya, kemudian siapa saja yang berkewajiban sudah ditentukan, puasa demikian, zakat demikian, haji demikian. Maka ibadah-ibadah ini yang umumnya langsung kepada Allah Ta'ala nggih, niki jenenge napa, vertikal napa horizontal niki, yang langsung berhubungan dengan Allah Ta'ala ini disebut mahdoh. Sementara manusia tidak cukup hubungan dengan Allah Ta'ala, tetapi juga berhubungan dengan sesama ciptaannya, khususnya dengan sesama manusia. Maka Allah katakan manusia akan hina manakala tidak bisa berbuat baik kepada sesama alam semesta, khususnya dengan sesama manusia. Dia akan hina, dia akan celaka, dia akan merugi. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap perbuatan manusia termasuk kita, sebetulnya juga setiap perbuatan jin yang ada kaitannya dengan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, apalagi yang dicontohkan oleh Rasulullah, ini semuanya merupakan peribadatan. Karena itu panjenengan sekalian, saat panjenengan istirahat, manakala istirahatnya ini sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, maka istirahat panjenengan juga bernilai ibadah. Bahkan nuwun sewu, mohon maaf, panjenengan masuk ke kamar kecil, kalau niatnya betul, caranya betul, supaya nanti sehat, segar, beribadah kuat, maka panjenengan ke kamar kecil juga dinilai ibadah. Ibadah ghairu mahdho namanya. Bahkan nuwun sewu, ketika seorang bapak atau seorang suami kumpul dengan istrinya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat agama, maka kumpulnya suami istri itu juga mendapatkan nilai ibadah, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten sementara nggih, insyaallah dilanjutkan besok karena ini boleh diteruskan, apalagi tentang iblis. Yang jelas mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam rangka menjalankan kebaikan. Satu harapan, mudah-mudahan nanti kita kembali ke hadiratnya diparingi mati husnul khotimah. Amin ya mujibas sailin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.